Ekonomi Amerika Serikat belakangan ini kelihatan melempem. Data tenaga kerja jeblok sampai-sampai Trump memecat kepala lembaga statistik tenaga kerja dengan tuduhan telah memanipulasi angka buat menjatuhkan dirinya. Suku bunga Bank Sentral AS Federal Reserve juga diturunkan karena kondisi sektor tenaga kerja mulai memprihatinkan, padahal penurunan inflasi belum mencapai target yang diharapkan. Tapi, di balik suramnya ekonomi, ada satu titik terang, ledakan pembangunan data center AI. Pertanyaannya, apakah ini jadi penopang ekonomi baru atau justru bubble yang bisa mengguncang dunia? Dalam satu kuartal terakhir, raksasa teknologi seperti Microsoft, Google, Amazon, dan Meta menghabiskan lebih dari 102 miliar dolar atau kira-kira sekitar 1.600 triliun rupiah untuk infrastruktur AI seperti membangun data center. Untuk perbandingan, itu lebih besar dari 3 kali lipat anggaran kesehatan Indonesia di tahun 2025 ini. Dan setara hampir setengah dari total APBN Indonesia untuk infrastruktur tahun ini. Hanya dalam 3 bulan, uang sebanyak itu dibakar buat bangun data center AI loh. Gila nggak sih? Teknologi AI makin maju, tapi kemajuannya butuh bahan bakar bernama compute atau daya komputasi. Dulu orang kira biaya terbesar ada di training. Nyatanya, sekarang biaya inference atau proses AI belajar dengan menjawab pertanyaan itu jauh lebih dominan. Semakin canggih AI, semakin besar kebutuhan komput setiap kali dipakai. Artinya, permintaan server, graphic card, dan listrik buat AI hanya akan terus naik. Dan siapapun yang menyediakan compute atau daya komputasi bakal panen cuan besar saat ini. Karena perusahaan-perusahaan pengembang AI sangat butuh itu dalam jumlah besar-besaran. Perusahaan teknologi punya 2 pilihan sekarang: ikut balapan bangun data center atau minggir, biarin pesaing melaju. Perusahaan seperti Apple memilih jalan kedua dengan relatif menahan diri, mungkin masih trauma sama proyek mobil listrik yang gagal. Sementara Google, Meta, Microsoft, dan Amazon all in tancap gas. Hasilnya, CAPEX, yaitu Capital Expenditure atau pengeluaran modal kolektif perusahaan-perusahaan yang populer disebut Magnificent 7 tersebut tembus 102,5 miliar dolar atau sekitar 1.600 triliun rupiah. Hanya dalam 1 kuartal loh, bukan 1 tahun. Microsoft dan Meta bahkan menghabiskan lebih dari 1/3 pendapatan mereka hanya buat investasi infrastruktur AI. Berani banget nggak sih? Ekonom Paul Kedrowski mencatat, belanja AI ini dibandingkan ukuran ekonomi AS sudah lebih besar daripada puncak belanja infrastruktur internet dan telekomunikasi di era bubble.com tahun 1990 dan 2000 dulu. Bahkan, menurut Neil Dutta dari Renaissance Macro Research, kontribusi CAPEX AI ke pertumbuhan ekonomi AS 2 kuartal terakhir lebih besar daripada konsumsi rumah tangga. Ini gila, karena biasanya di Amerika, konsumsi domestik yang jadi motor utama ekonomi kayak kondisi di Indonesia sekarang. Sejarah sudah memperingatkan kita akan situasi saat ini. Pertama, pada tahun 1873 ketika terjadi booming rel kereta yang mengakibatkan oversupply dan crash parah. Lalu kedua, yang sangat populer di tahun 2000 yang kita kenal dengan .com dan telekom bubble. Banyak perusahaan bangkrut dan investor
rugi besar. Tapi, terlepas dari itu, rel kereta masih menjadi infrastruktur transportasi penting saat ini dan infrastruktur fiber optik untuk internet tetap dipakai dan masih bermanfaat di masa depan. Pola yang sama bisa terjadi sekarang. Investasi yang berlebihan di data center AI mungkin bisa bikin pasar crash dan bahkan terjadi krisis. Para investor dan perusahaan-perusahaan di bidang ini mungkin bisa hancur, tapi akhirnya bisa jadi akan tercipta infrastruktur penting yang akan sangat berguna di masa depan. Jika itu benar terjadi, seberapa besar dampaknya buat kita? Kita jawab dengan mencari tahu dari mana sumber uang yang digunakan untuk semua ini. Investasi jumbo butuh sumber dana jumbo. Menurut Kedrowski, ada 6 cara perusahaan teknologi raksasa tersebut mendapatkan uang untuk membangun AI. Pertama, internal cash flow dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Ini banyak dipakai oleh Microsoft, Google, Amazon, dan Meta. Kedua, penerbitan obligasi. Ketiga, penawaran saham baru. Keempat, modal ventura dan private equity. Contohnya seperti CoreWeave dan Lambda. Yang kelima, yaitu leasing dan asset-backed vehicles, mirip obligasi berbasis aset, tapi isinya data center. Dan yang keenam, komitmen konsumsi cloud dari pelanggan besar. Sekilas terlihat sehat, tapi semakin kesini, banyak sekali perusahaan yang mencari pendanaan dari private credit. Private credit adalah pasar utang privat mirip private equity, tapi versi kredit besar, cepat tumbuh, dan yang paling menakutkan, opaque alias enggak transparan. Contoh, Meta dikabarkan mau pinjam $30 miliar dari private credit lender. CoreWeave pinjam buat beli chip Nvidia, bahkan menjadikan GPU sebagai jaminan. SoftBank dan startup Psy milik Elon Musk juga ikut membiayai pembelian graphic card lewat utang jumbo. Dan lebih parahnya, private credit makin erat dengan bank. Tahun 2013, hanya 1% pinjaman Bank Amerika Serikat ke sektor non-bank mengalir ke private equity and private credit. Hari ini, angkanya melonjak jadi 14%. Kalau banyak peminjam uang di private credit gagal bayar bersamaan, bank juga bisa ikut kena. Dan bukan cuma bank, perusahaan asuransi jiwa Amerika juga sekarang makin agresif masuk private credit. Exposure mereka ke utang berisiko sekarang sudah melebihi exposure ke subprime mortgage sebelum krisis tahun 2008 lalu. Ingat, .com crash tahun 2000 memang bikin investor rugi besar, tapi kondisi bank komersial pada saat itu relatif aman karena hanya sedikit pinjaman langsung dari bank untuk pendanaan perusahaan-perusahaan internet, makanya nggak ada krisis finansial sistemik. Sedangkan 2008 berbeda, utang perumahan dipegang bank, sehingga saat peminjam uang gagal bayar, bank kolaps, akhirnya ekonomi global beku dan terjadi krisis keuangan. Nah, boom data center AI ini condong ke arah mana? Kalau dibiayai cash flow dan obligasi masing-masing perusahaan, ya akan mirip .com bubble. Crash menyakitkan, tapi terbatas. Kalau private credit dan bank makin dominan, risiko dapat terjadinya situasi seperti krisis tahun 2008 semakin meningkat. Jadi, apakah boom data center AI akan menjatuhkan ekonomi dunia? Belum tentu, tapi sinyal-sinyal risikonya jelas mulai kelihatan. Seperti misalnya berkembangnya narasi yang berbau-bau euforia kayak AI akan ubah segalanya, atau AI ini beda dari tren-tren teknologi sebelumnya. Lalu utang juga semakin terkonsentrasi di satu sektor, yaitu AI kan sekarang. Dan yang terpenting, private credit tumbuh cepat dan makin terhubung ke bank dan asuransi. CEO JP Morgan
Jamie Dimon bahkan sudah wanti-wanti private credit bisa memicu krisis berikutnya. Tapi untuk saat ini, musik masih berdentum dan seperti kata seorang mantan CEO Citibank usai krisis 2008. Selama musik masih main, kita harus terus menari. Bagaimana menurut kalian? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya.